Wah, pastinya luar biasa banget dong. Dan pastinya juga adik-adik sangat bersemangat untuk sore hari ini mengikuti ibadah online. Nah, adik-adik sebelumnya nih, adik tahu gak sih hari ini siapa yang bakalan temenin kita? Siapa yang nanti bakalan sharing firman Tuhan? Coba dong nih adik-adik tebak dulu ya. Nah, hari ini akan ada Bu Gembala yang menemani kita. Jadi adik-adik harus tetap stay tune ya di YouTube channel GBRD Inten. Oh ya, seperti biasa, jangan lupa disiapin buku catatan sama Alkitabnya. Dan selama ibadah ini berlangsung, adik-adik semua harus tetap diam dan tenang. Jangan lagi sambil main-main, jangan sambil bercanda-canda lagi, oke? Kalau gitu, selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Mendiri di hati, musik. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Adik-adik, yuk kita sama-sama duduk diam. Kita mau memasuki firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau mengasihi setiap kami ya Bapa.
Shalom adik-adik, selamat berjumpa di ibadah online anak GBI Raden Inten 2 bersama dengan Bugem Nancy. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelumnya, yuk kita doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk sore hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada kami supaya kami dapat beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mau duduk diam, kami mau duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak di rumah bersama dengan papa mama yang mendampingi, berkati Bugem yang akan menyampaikannya. Pengurapan Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, di bulan November ini kita sudah belajar tentang ujian. Di minggu pertama, Kak Yunus sudah membawakan tentang apa itu ujian. Kemudian di minggu kedua, Kak Eca membawakan tentang apa saja bentuk ujian iman. Di minggu yang ketiga, yang kemarin baru berlalu, Kak Sirma sudah membawakan tentang bertahan menghadapi ujianku. Nah, di minggu terakhir bulan November ini, Bugem akan sharing firman Tuhan mengenai Ayub. Judulnya adalah Aku Berhasil. Nah, adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Sekarang kita buka Alkitab sama-sama. Boleh juga melihat di gadget yang ada Alkitabnya. Papa mama, ayo dibantu anak-anaknya untuk membuka di kitab Ayub ayat 1-3. Oke, Bugem tunggu ya. Sudah siap semuanya? Nah, sudah siap semua. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring dan keras, supaya firman itu kita bisa dengarkan dengan baik. 1, 2, 3. Ayub 1 ayat 1-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Haleluya. Luar biasa ya. Bapak Ayub pada zaman itu, dia memiliki kekayaan yang banyak sekali. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Nah, kenapa Tuhan memberkati Bapak Ayub luar biasa? Adik-adik tadi baca kan di kitab Ayub, dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, kambing domba yang begitu banyak, unta, lembu, keledai, dan luar biasa banyak. Diberkati Tuhan luar biasa. Kita belajar, kenapa Ayub diberkati Tuhan? Siapa sih Bapak Ayub itu? Nah, di ayat yang tadi kita sudah baca bersama, bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak saleh itu apa? Artinya saleh itu apa? Bugem kasih tahu ya. Nah, saleh itu adalah orang yang memiliki hati yang beribadah, yang suka menyembah Tuhan, yang suka memuji Tuhan, yang suka membaca firman Tuhan. Orang yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu orang yang saleh. Dan dikatakan pula bahwa Ayub itu seorang yang jujur. Nah, menurut adik-adik, jujur itu artinya apa? Nah, Bugem bantuin ya. Jujur itu adalah orang yang berkata dan bertindak sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang diucapkan dan apa yang dia lakukan itu selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah,
Siapa pula Ayub itu? Ayub itu adalah orang yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kenapa Tuhan memberkati Ayub? Karena Ayub takut Tuhan. Ayub sangat menghormati Tuhan. Dia nggak mau melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Karena dia seorang yang saleh, dia seorang yang jujur. Dia nggak mau hidupnya melakukan hal-hal yang Tuhan tuh gak suka. Sehingga Ayub diberkati Tuhan luar biasa. Nah, Bapak Ayub ini pun seorang yang kaya raya. Seperti tadi kita baca di Ayub 1 tadi kan ya anak-anak. Dia punya kambing domba yang ribuan jumlahnya. Lembu, sapi, semuanya dia punya banyak. Sampai dia dikatakan orang yang paling kaya di sebelah timur. Yaitu di tanah Uz. Nah, kalau kita baca kitab Ayub ini, nah Ibu Bogo mau kasih tahu ya, Ayub itu terdiri dari 42 pasal anak-anak. Kalau kita baca keseluruhan kitab Ayub ini, kita bisa melihat apa yang terjadi pada Ayub. Ya, suatu waktu Tuhan izinkan Bapak Ayub itu mengalami yang namanya ujian. Nah anak-anak, kalau kita mau naik kelas, kita kan pasti harus ikutin yang namanya penilaian akhir semester, bener nggak? Kita semua harus ujian supaya kita bisa naik kelas. Atau juga kita kalau setiap minggu pasti Pak Guru atau Ibu Guru memberikan kita penilaian harian atau ujian harian, ulangan harian. Nah, kalau kita mau ulangan, kita kan harus belajar, ya kan? Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Nah, kenapa kita mesti ulangan? Kenapa kita mesti ujian? Supaya kita bisa naik kelas. Dari kelas 3 bisa naik kelas 4. Naik kelas 5 sampai naik kelas 6. Akhirnya dari kelas 6 lulus SD, bisa naik ke SMP kelas 1. Semua itu harus melalui proses yang namanya ujian. Ujian itu membuat kalian bisa mendapatkan nilai, mendapatkan hasil yang terbaik. Nah demikian pula Bapak Ayub. Tuhan mengizinkan Bapak Ayub mengalami yang namanya ujian. Coba kita lihat ujian-ujian apa saja yang Tuhan izinkan terjadi pada Bapak Ayub. Yang pertama, tiba-tiba dia harus kehilangan anak-anaknya. Sedih ya, anaknya laki-laki 7 orang, anaknya perempuan ada 3 orang. Dalam sekejap anak-anaknya meninggal semua. Wah, Bapak Ayub sedih. Coba bayangkan kalau anak-anak di rumah misalnya ya, punya contoh lah ya, punya peliharaan kucing misalnya. Terus tiba-tiba kucingnya sakit terus kemudian meninggal. Sedih kan? Nah, apalagi seorang ayah seperti Bapak Ayub, dia harus kehilangan anak-anaknya. 7 tambah 3, berarti 10 orang anaknya. Dalam waktu sekejap, anak-anaknya semua hilang, meninggal. Wah, sedih banget. Terus kemudian yang kedua, ujian yang kedua, harta bendanya Bapak Ayub pun hilang semuanya. Ya, ada yang ambil, ada yang mencuri, ada yang merampok. Akhirnya harta bendanya yang dia punyai itu semuanya lenyap. Dan yang ketiga yang paling menyedihkan, Bapak Ayub kehilangan kesehatannya. Nah, anak-anak kan baca di kitab ini ya, bagaimana Bapak Ayub mengalami kesehatan yang sakit yang luar biasa. Borok sekujur tubuhnya, dari kepala sampai ke kaki, borok. Dan boroknya itu, wah, ngeri lihatnya. Sampai ketika kalau boroknya itu merasa gatal atau sakit, Bapak Ayub ambil itu beling. Beling itu seperti kaca gitu ya, digosokin ke bagian boroknya itu supaya gatalnya itu bisa hilang. Wow, sangat menderita. Bapak Ayub sangat mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami ujian yang mungkin bagi dia saat itu sangat berat. Dia harus kehilangan semuanya. Dia harus kehilangan semuanya. Tetapi Boga mau sampaikan buat anak-anak,
Tahu nggak apa yang dilakukan Ayub ketika dia mengalami masa kesusahan? Ini yang luar biasa. Ini yang sore ini kita mau belajar bersama. Nah, di poin yang pertama yang Bugem ingin sampaikan kepada anak-anak semua, yaitu Ayub tetap bersyukur dan tidak marah kepada Tuhan. Kita baca di Ayub 2 ayat 10. Bagian B. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini kita mesti belajar dari Bapak Ayub. Dalam kehidupan kita setiap hari, ya anak-anak, walaupun kalian masih kecil pun, pasti ada hal-hal yang membuat kita sedih, ya, membuat kita marah. Tetapi tetap harus bersyukur kepada Tuhan dan tidak boleh marah. Contohnya, misalnya nilai ulangan kalian jelek, padahal kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, kalian sudah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Tetapi ternyata pada saat ujian, ya namanya ketika kita sedang ulangan, mungkin saat itu fokusnya lagi tidak fokus pada pelajaran atau tidak konsentrasi, akhirnya nilai kita nggak bagus hasilnya, di luar yang kita sudah harapkan. Nah, kita nggak boleh marah, tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan buat itu selalu baik buat kita, ya. Belajar dari kisah Ayub ini. Kemudian yang kedua, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Nah, tadi di Ayub 2 ayat 10 bagian C. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, belajar untuk tidak mengucapkan hal-hal yang bisa membuat kita berdosa dengan bibir kita. Misalnya, waktu kita terima hasil ulangan, ternyata hasil ulangannya jelek, jangan marah-marah. Wah, dasar. Terus kita marah, kita ngomel, mengucapkan kata sia-sia. Nah, itu nggak bagus anak-anak, ya. Apapun yang kita hasilkan, tetap mengucap syukur. Misalnya, waktu kita ulangan PPKN contohnya, kita udah belajar sungguh-sungguh, kita sudah siapkan diri kita, materinya kita pelajarin dengan baik. Kita berdoa minta Tuhan sertai, berikan hikmat kepada kita. Kita sudah target, aku harus dapat nilai 100 untuk nilai PPKN. Kali ini aku harus dapat nilai 100. Ternyata soal yang diberikan oleh Pak Guru atau Ibu Guru, ternyata ada yang kita tidak pelajari. Dari yang kita sudah harapkan kita dapat nilai 100, ternyata kita cuma dapat 80. Waduh, langsung kesal, langsung marah. Tapi ingat anak-anak, walaupun kita kecewa, nilainya tidak sebagus yang kita harapkan, kita tetap harus bersyukur. Tuhan, terima kasih, walaupun sekarang aku dapatnya cuma 80, tapi aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku janji untuk ulangan berikutnya aku harus dapat nilai yang lebih bagus lagi. Pimpin aku ya Tuhan, supaya aku bisa mempersiapkan diri dengan baik. Seperti itu anak-anak. Itu yang dilakukan oleh Bapak Ayub. Dia gak marah, dia tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia sehingga membuat dia berdosa dengan mulutnya. Tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, poin yang ketiga, itu kita baca di Ayub 19. Ayo kita buka sama-sama. Di Ayub 19 ayat 25 berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Artinya Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Kadangkala ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi masalah yang berat, yang mungkin kita melihat keluarga kita mengalami masalah, kita bisa melihat papa kita mungkin kehilangan pekerjaannya di masa pandemi ini, terus keuangan keluarga kita juga semakin berat. Nah, anak-anak yang percaya Tuhan
tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi keluarga, anak-anak semua. Kalau hari-hari ini kita melihat kondisi keluarga kita mungkin sepertinya, oh Tuhan, berat sekali ya di masa pandemi ini. Papaku kehilangan pekerjaan, mamaku belum ada penghasilan. Tuhan, tolong keluarga kami. Itu yang betul, ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ngomel, jangan marah-marah, jangan komplain sama Tuhan. Ya, banyak orang suka komplain sama Tuhan. Tuhan, kok gini sih? Aku sudah berdoa, aku sudah begini, aku rajin baca Alkitab, kok kayak begini? Papaku gak ada kerja sekarang, Tuhan. Gak boleh, ya. Kita tetap harus belajar mengucap syukur dalam kondisi yang sulit sekalipun. Bukan boleh katakan tersulit sekalipun, tetap harus belajar bersyukur, tidak marah, tidak mengucapkan hal yang sia-sia, dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ketika Ayub mengalami proses ujian yang begitu berat dalam kehidupannya, anak-anak bayangkan ya, dia kehilangan segala-galanya loh. Itu nggak gampang. Ya. Tetapi ketika dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan dan dia tidak marah sama Tuhan. Nih, Buka mau kasih tahu apa yang Tuhan lakukan terhadap Ayub. Ini yang luar biasa, ya. Kita belajar. Yang dilakukan Tuhan kepada Ayub memulihkan seluruh keadaannya. Ya, kita baca di Ayub 42 ayat 10a. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini poin yang sangat penting. Kalau adik-adik atau anak-anak ingin dipulihkan keadaannya oleh Tuhan, anak-anak harus bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang telah membuat hatimu menjadi terluka. Kalau kita bisa melepaskan, mengampuni mereka, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bugam gak bisa, Bugam. Dia jahat banget sama aku. Dia sudah ngomongin hal-hal yang jelek tentang aku. Aku gak bisa, Bugam. Kita pasti bisa, karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kita ngomong sama Tuhan, kita doa. Tuhan, aku mau ngampunin dia. Tapi susah Tuhan, dia terlalu jahat sama aku. Gak apa-apa, ngomong aja seperti itu. Tuhan dengar kok seruan doa kita yang kita ucapkan dengan ketulusan hati. Karena Tuhan melihat hati kita. Nah adik-adik, kalau kita dijahatin teman sekalipun, kita harus bisa melepaskan pengampunan. Nah, seperti Bapak Ayub ini, kita tadi sudah baca bersama ya. Tuhan memulihkan dia karena dia berdoa buat sahabat-sahabatnya yang membuat dia menjadi sedih. Nah, poin yang kedua di Ayub 42 ayat 10c, kita sama-sama baca bersama. Ayub 42 ayat 10c. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuh, luar biasa kan? Tuhan memberikan 2 kali lipat dari kekayaan yang dipunyai oleh Bapak Ayub sebelumnya. Ingat gak adik-adik berapa ekor kambing dombanya, berapa ekor lembunya? Nah itu 2 kali lipat loh diganti sama Tuhan. Luar biasa kan ya? Itu karena Ayub mau melepaskan pengampunan kepada teman-temannya. Dia mau mengampuni mereka. Dan kemudian yang ketiga, yang dilakukan Tuhan kepada Ayub di Ayub 42 ayat 12 berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba
dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Wow, luar biasa. Dan tidak cukup sampai di situ yang dilakukan Tuhan, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Nah, adik-adik, luar biasa apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya Ayub. Karena dia ketika mengalami masalah, ujian yang berat, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dia tidak marah sama Tuhan, dan bahkan dia melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Tuhan akan melakukan hal yang sama untuk kita, untuk anak-anak, untuk Bugem, kalau kita bisa memiliki sikap hati yang sama seperti itu. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari cerita Ayub ini? Kesimpulannya seperti ini. Yang pertama, hiduplah dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Artinya, rajin beribadah kepada Tuhan seperti ibadah online ini. Ya, jangan sampai anak-anak melewatkan ibadah online anak ini setiap hari Sabtu. Karena inilah momen di mana kita bisa memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kemudian rajin membaca Alkitab. Setiap hari bacalah Alkitab, karena di situ adalah tuntunan untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kemudian melakukan kebaikan buat semua orang. Jadilah berkat dimanapun anak-anak berada. Ya, dalam perkataan, dalam tindakan, tingkah laku kita jadi berkat dimanapun kita berada. Terus kemudian poin yang kedua, pelajaran yang kita bisa dapatkan dari cerita Ayub ini adalah tetap setia dalam ujian. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong. Maka kita akan jadi orang yang berhasil. Kita lulus ujian, kita menang. Bahkan firman Tuhan katakan lebih dari seorang pemenang. Apapun hari-hari ini yang anak-anak alami, ya, tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Itu yang Ibu Gembala mau sampaikan buat anak-anak pada hari ini. Di minggu terakhir di bulan November ini, Ibu berharap anak-anak dapat menerima firman ini dengan baik dan merenungkannya itu siang dan malam, menjadikannya itu sebagai pegangan dalam kehidupan anak-anak. Jangan lupa terus perkatakan firman Tuhan setiap hari, supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sama seperti Ayub, demikian pula Bugem akan berdoa untuk anak-anak supaya tetap setia di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami semua di sore hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang boleh disampaikan kepada anak-anak dengan bahasa yang sederhana. Tuhan Yesus, biar Engkau materaikan firman-Mu ini kepada setiap anak-anak yang ada di rumah, supaya mereka dapat belajar menjadi seperti Ayub. Tetap setia mengiringi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tidak marah, tidak komplain ketika ujian datang dalam kehidupan mereka. Tuhan, ajar anak-anak menjadi anak-anak yang setia mengiringi Tuhan Yesus. Ajar mereka untuk selalu rajin membaca firman Tuhan. Ajar mereka untuk selalu rajin untuk beribadah kepada Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, berkati Papa Mama yang mendampingi anak-anak dalam mengikuti ibadah sore ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kuis nomor 1, sebutkan nama 3 teman Ayub. Oke. Nomor 2, sebutkan nama 3 anak perempuan Ayub. Nomor 3, pertanyaannya, berikan pendapatmu mengenai kisah Ayub. Oke? Bugem tunggu sampai jam 7 malam hari ini dan kirimkan segera di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Baik adik-anak, terima kasih untuk kebersamaan kita di minggu terakhir bulan November. Sampai jumpa dalam ibadah anak online bulan depan.
Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan sama Bu Gembala? Pastinya adik-adik semua sangat diberkati dan adik-adik juga pastinya sangat mengerti firman Tuhan yang sudah dibawakan tadi. Oke, kalau gitu adik-adik, sekarang waktunya kakak buat pamit. Tapi sebelumnya jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel GBI Radin Inten. Dan juga jangan lupa buat di like dan di share. Kalau gitu, sampai jumpa adik-adik semuanya. Tuhan